kecuali orang-orang yang bersaum. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya yang bisa masuk pintu Rayyan ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah tahu juga bahwa Ramadan itu, Ramadan ke Ramadan akan menghapus dosa. Ramadan dilanjut dengan puasa sunnah, disebut dengan puasa Syawal. Monggo dilanjutkan. Yang penting masih di bulan Syawal. Ya, silakan. Apalagi kalau sekarang kan waktunya relatif untuk silaturahim masih terbatas karena kondisi, mungkin bisa dilanjut dengan puasa Syawal. Puasa Syawal yang 6 hari itu sama dengan 1 tahun. Nabi mengatakan waktu kebajikan digandakan menjadi 10 dan akan kutambah lagi. Jadi kalau hitungannya 10 berarti 6 hari plus 10 berarti 60. Karena dihitungnya 1 bulan 30 kali 10 berarti 300 tambah 60 berarti sama dengan 360 hari. Jadi kenapa dikatakan 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Kalau kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, maka tugas kita adalah bisa mempertahankan kesucian diri kita. Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Sudah Fitri itu kembali kepada kesucian. Dan bulan Syawal adalah bulan, Syawal itu namanya bulan peningkatan. Ada contoh kecil yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Ibu dan Bapak sekalian masih kenal dengan Bunda Sumayyah? Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu. Ya, karena tinggalnya tidak di PTB Sumayyah ini. Nah, ini Sumayyah ini adalah, ini kita bicara tentang konteksnya kesucian, yaitu Idul Fitri. Bagaimana orang lain bisa mempertahankan kesucian, itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan saat ini kita mempertahankan kesucian, itu sangat kecil sekali. Ini contohnya syahidah pertama namanya Sumayyah. Sumayyah ini begitu mendengar ada kabar Islam yang disampaikan oleh Muhammad SAW, maka dia masuk Islam. Jadi waktu masih sembunyi-sembunyi. Nah, ketahuanlah Sumayyah ini sama Abu Jahal. Sumayyah ini, saya sebenarnya mohon maaf, seperti biasa kalau ada suara ayam berkokok atau ada burung sedikit, ini karena di sebelah kanan saya ada kandang ayam gitu ya. Dan itu agak susah untuk dihindari. Nah, yang penting susah juga lockdown-nya pakainya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Satu lagi yang terkenal itu yang ditulis oleh Hasan al-Banna. Jadi Sumayyah ini rela mati syahid karena mempertahankan kemurnian tauhidnya. Kenapa mempertahankan kemurnian tauhidnya? Saya tahu. Nanti yang punya kontak istri saya kontak aja. Ini ada noise nih. Jadi Sumayyah ini diminta oleh Abu Jahal dipaksa supaya kembali ke agama semula untuk menyembah Uzza dan Manan. Jadi Sumayyah ini dipaksa untuk kembali ke agama semula. Tapi Sumayyah tidak mau. Derita Sumayyah itu diketahui oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah itu mengutus, bayangkan Bu, Bapak sekalian, seorang Nabi, baginda Muhammad SAW itu mengutus seseorang berbisik kepada Sumayyah. Katakan saja bahwa dia beriman ke Lata dan Uzza, tapi hanya sebatas lisan. Tapi kolbu itu tidak mengiyakan. Apa kata Sumayyah? Sampaikan kepada Rasulullah bahwa Sumayyah sudah dibeli kolbunya dan jasadnya ini, maka dia tidak akan mungkin mengucapkan lagi kata-kata kufur. Jadi begitu mendengar kata-kata istiqomahnya Sumayyah ini, maka tumbak pun dilepaskan dari tangan Abu Jahal dan mohon maaf, kebetulan pas kepada kemaluan Sumayyah. Dan Sumayyah termasuk orang yang syahid pertama pada saat itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah Buraidah. Buraidah itu adalah dia berzina sehingga dia tuh hamil. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Silakan hukum sesuai dengan aturan Islam yang berlaku.
Ya, kata Buraidah. Rasulullah itu tidak mau melihat waktu itu. Begitu dikatakan hamil. Saya hamilnya Rasulullah. Kata Rasul, silakan lahirkan dulu anakmu, nanti setelah itu baru datang lagi. Hadirin yang berbahagia, Buraidah tuh punya kesempatan untuk tidak kembali lagi menghadap Rasulullah. Begitu anaknya lahir, dia bisa sembunyi, bisa melarikan diri dan sebagainya. Tapi enggak. Bayi yang masih merah itu dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya dan saya siap menerima hukuman sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Kamu kembali lagi rawat anakmu, tapi sampai dengan tidak menyusui kembali, sekitar 2,5 tahun. Begitu 2,5 tahun, itu Buraidah datang lagi kepada Rasulullah dan menyatakan yang sama. Tolong saya rajam, karena aku sudah melanggar aturan Allah Rasulnya. Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika eksekusi terjadi, itu ada cipratan darah yang kena ke Abdurrahman bin Auf. Sehingga merasa jijik dan mengatakan dasar pelacur ke Buraidah itu. Kata-kata itu langsung dihadik oleh Rasulullah. Jangan kau seperti itu. Ketahuilah bahwa lemparan batu yang pertama, Buraidah mati syahid. Dan saya lihat dia sudah dijemput, sudah disiapkan karpet merah untuk menuju surga. Kalau Sumayyah yang rela mempertahankan tauhidnya, itu disebut dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Kalau Buraidah, dia rela mati untuk dirajam karena kesalahan. Itu disebut dengan tazkiyatul farji. Jadi tazkiyatul farji, mensucikan kehormatan atau penyucian moral. Memberikan tausiah ini jemaah sekalian, waktu di Jakarta, ada seorang pemuda langsung menghadap kepada saya. Dan dia nangis terseduh-seduh. Pak, karena saya mengatakan sekarang ini banyak orang yang sebenarnya dia tuh jasanya tuh harusnya sudah tidak ada, sudah mati. Jadi mayat bergentayangan, istilah saya waktu itu mengatakan. Kenapa? Karena harusnya kalau orang yang berzina itu harusnya dihukum rajam dan sampai mati rajam itu. Tidak ada belas kasihan. Nah sekarang ini banyak orang yang berzina tapi hukum ini tidak berlaku. Artinya itu orang-orang yang sudah jadi mayit dan bergentayangan di muka bumi. Nah, si pemuda itu mengatakan kepada saya bahwa saya termasuk orang yang gentayangan itu, Pak. Memang kenapa saya bilang? Saya sudah berzina berulang kali. Apa yang harus saya katakan? Waktu itu saya masih ingat sambil minum dulu sebentar karena anak itu saya bawa ke rumah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa kalian kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tetapi dengan satu syarat, kamu berjanji tidak akan mengurangi perbuatan terkutuk. Ya. Mudah-mudahan si pemuda ini menjadi orang yang baik karena setelah itu saya tidak ketemu lagi dengan orang itu. Itu namanya Buraidah tazkiyatul farji, mensucikan kehormatan. Ada yang keempat namanya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Waktu itu Umar itu mengatakan di depan kerumunan orang banyak, karena dia seorang presiden, dia seorang raja, seorang khalifah, dia mengatakan, mulai hari ini Umar bin Khattab sebagai khalifah atau sebagai presiden membuat peraturan pemerintah HPP bahwa yang namanya mahar, mas kawin itu dihilangkan supaya tidak memberatkan kaum lelaki. Itu sumahning. Dan kita tahu kan, kalau yang namanya Umar bin Khattab sedang berfatwa, sedang memberikan tausiah atau sedang memberikan pidato, pasti tidak ada satu orang pun yang berani. Tetapi ketika ucapan Umar selesai bahwa mahar untuk laki-laki itu tidak perlu ada, jadi dia meringankan kepada laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan. Ketika sontak ada seorang perempuan menunjuk jari, "Hai Umar, apa engkau sudah lupa dengan firman Allah? Atau engkau akan menggantikan posisi Al-Quran? Dan berani-beraninya engkau sudah mengganti Al-Quran dengan hawa nafsumu sendiri."
Bayangkan Pak, seorang presiden dikatakan seperti itu. Lalu perempuan ini mengutip Al-Quran yang artinya itu, mahar itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk seorang perempuan. Apakah engkau akan mau menggantikan mahar itu? Dan itu sudah ketetapan Allah. Bukan ketetapan Rasul, tapi ketetapan Allah. Kamu akan menggantinya. Kurang lebih seperti itu. Umar terdiam. Umar menangis, Pak. Dan dia berkata, ya Rob, Umar ini adalah makhluk yang paling bodoh di muka bumi ini. Ibu itu benar. Umar yang bodoh. Artinya apa? PP itu dibatalkan, Pak. Tidak merasa malu, tidak merasa hilang kehormatan jati dirinya. Itu yang disebut dengan namanya tazkiyatul sultan. Pensucian kekuasaan. Ya, kalau Sumayyah tazkiyatun nafas, pensucian diri, kalau Buraidah tazkiyatul farji, pensucian kehormatan, kalau Umar bin Khattab adalah tazkiyatun sultan. Ini adalah contoh-contoh yang bisa direfleksikan, dimodifikasi oleh kita. Dan contoh yang terakhir, biar memotivasi jamaah sekalian, adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Fatimah ini, Fatimah dengan Ali itu kan punya anak dua kembar, namanya Hasan dan Husain. Waktu itu Hasan dan Husain itu sakit panas ya. Ya, mungkin kalau kita mungkin sekarang ini semacam DBD atau tipes lah. Nah, pada saat itu Fatimah tuh berjanji, kalau anak saya ini sembuh ya Allah, saya akan bernazar 3 hari saum berturut-turut. Ternyata Allah kabulkan nazarnya itu, anak Hasan dan Husain itu sembuh, dan Fatimah dengan Ali bernazar untuk menjalankan puasa sunnah selama 3 hari. Apa yang terjadi? Ketika untuk berbuka seperti biasa kan, kalau kita mau buka puasa kan suka menata makanan, minuman di meja seperti itu. Itu pun dilakukan hal yang sama oleh Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kita kan masih ingat lah waktu puasa kemarin kan, begitu azan berkumandang kan menunggu azan berkumandang, dan pada saat azan berkumandang itu kadang kita suka cita sekali, senang banget gitu kan. Bahkan muadzin belum sampai bar, Allahu Akbar, belum sampai bar, itu donat sudah masuk 2 biji ke mulut kita. Saking senangnya berbuka di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, sama Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib pun sudah menyiapkan makanan dan minuman. Di hari pertama, jemaah sekalian, pada saat akan berbuka, ada orang miskin datang. Wahai keluarga Rasulullah, saya miskin. Saya belum makan hari ini. Adakah makanan yang bisa dimakan oleh saya? Itu makanan yang akan dipakai untuk buka puasa. Karena kan Fatimah itu orang miskin dengan Ali bin Abi Thalib itu. Jadi yang untuk dipakai untuk buka puasa itu diberikan kepada orang miskin. Jadi buka di hari pertama itu keluarga Ali bin Abi Thalib ini makan hanya cuma minum doang, tidak ada makanan. Ya. Lalu puasa yang hari kedua. Hari kedua pun sama, ketika makanan sudah tersedia, tinggal disantap karena sebentar lagi azan berkumandang. Ada anak yatim yang datang menghampiri rumah Fatimah. Saya lapar, tolong beri saya makanan. Dan hari kedua pun makanan diberikan kepada anak yatim. Demikian juga pas hari ketiga. Pas hari ketiga itu pas hari saum yang ketiga, sama. Ketika akan berbuka, datang orang yang baru dibebaskan. Dia tawanan perang. Ya, tawanan perang dibebaskan dan dia kelaparan. Saya tidak punya saudara, tidak punya family, tidak punya teman. Saya lapar sekali. Dan hari ketiga pun untuk berbuka, makanannya diberikan kepada orang yang baru keluar dari tawanan ini. Ada yang berbahagia. Dan ada dialog yang bagus yang diberikan oleh Fatimah pada saat itu. Wajat amunal to'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Jadi dialognya Fatimah itu diabadikan dalam Al-Quran. Nanti Ibu bisa Bapak bisa lihat Quran surat Al-Insan surat 76
ayat 8 sampai 9. Sebenarnya ayat 7-nya. Ayat 7 adalah bahwa Fatimah itu memenuhi nazarnya. 8 itu adalah reaksi ketika dia berpuasa. 9 adalah bagaimana ucapan Fatimah sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insan surat ke-76. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Bayangkan, at'amahu ala hubbihi. Hubbihi itu adalah habibi kan, dalam habibi kan. Hubbihi itu adalah yang disukai kepada siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asira. Kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridukum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keriduan Allah. La nadiru minkum jazaan. Jazaan itu balasan. Wala syukur. Atau dengan ucapan terima kasih. Aku tidak perlu itu. Karena aku mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin tidak punya apa-apa, ketika akan berpuasa pasti lapar untuk berbuka, tapi ada orang-orang yang minta-minta, maka diberikan semuanya, dia dibayangkan. Dan dia mengatakan, aku memberikan makanan itu adalah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak usah membalas itu, termasuk ucapan terima kasih. Bayangkan dengan kita, ya, bayangkan dengan kita bahwa kalau kita ini kan, kalau misalnya memberikan sesuatu, kalau misalnya nuhun, matur nuwun saged, terima kasih banyak, thank you. Kalau tidak mengucapkan kata-kata itu, biasanya kita tuh ada semacam ada tidak keikhlasan seperti itu. Ya. Ini Fatimah tidak perlu kata-kata itu pun, tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena dirinya sudah memiliki tauhid yang luar biasa. Ketika memberi, tidak perlu balasan dan tidak perlu mengucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, ucapan Fatimah itu diabadikan dalam Al-Quran. Fatimah bukan nabi, bukan seorang rasul, cuma anak Rasulullah, tapi karena kesucian dirinya itu diabadikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Fatimah ini namanya disebut dengan tazkiyatul mal, mensucikan harta. Ya, jadi ada 4 contoh nih yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, bagaimana sekarang kan banyak sekarang ini acara yang namanya kalau misalnya kita tidak ada lockdown seperti ini, ada acara halal bihalal. Yuk kita silaturahim. Nah, kita bahas dulu ya dari definisi ya. Silah itu artinya menyambungkan atau menghubungkan. Ar-Rahim itu adalah salah satu nama Allah yang artinya Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, Al-Iradah, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi kalau silaturahim itu adalah berarti maknanya menyambungkan kasih sayang Allah yang ada dalam diri kita diberikan kepada orang lain yang nawaitunya atau niatnya itu sama-sama ingin menyenangkan saudaranya dan sama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bersilaturahim, pijakannya harus ke sini dulu. Silah itu artinya menyambungkan atau menghubungkan. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah. Apakah bersalam-salaman termasuk silaturahim? Untuk sementara jawabannya bukan. Tetapi bersalam-salaman termasuk bagian dari silaturahim. Kenapa demikian? Karena ketika tangan saya dengan Kang Heri, saya dengan Mas Kojal, saya dengan Pak Dudi, saya dengan Pak Solin berjabat tangan, ya, tentunya yang bukan muhrimnya ya, yang berjabat tangan, bersentuhan, itu ketika tangannya bersentuhan seperti ini, itu curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu diberikan kepadanya sebelum tangannya lepas. Nah, pasti ada pertanyaan, kata Kang Reja. Mun kitu mah cing lila we sesalamana gitu. Misalnya 30 menit atau 40 menit. Masalahnya bukan lama dan sebentarnya, tetapi nawaitunya tadi itu. Ya. Dan ketika niatnya silaturahim itu tidak boleh ada unsur paksa. Keterpaksaan itu tidak boleh. Kalau kita masih nggak suka dengan orang itu, katakan saja. Walaupun dia ngajak bersalam-salaman. Sorry ya bro, saya masih sebel sama kamu.
nanti 3 hari lagi Israel datang lagi pada saya. Itu boleh mengatakan itu. Dan tidak boleh kita berdusta. Namanya bersalam-salaman yang sifatnya kamuflase. Ya, ini masih hari raya, padahal awalnya bermusuhan, ya, karena besan nanti tidak jadi, repot juga kalau begitu ya. Pada saat di jalan, masuk gang, sama-sama masuk gang, ketemu itu. Mau balik kanan terlihat, ya, karena mau balik kanan pasti terlihat. Belok kanan dinding, belok kiri benteng, nggak bisa, terpaksa karena sudah stuck bersalaman sampai hahaha, apa kabar anak-anak dan sebagainya, terus bersalam-salaman, tapi niatnya adalah masih sebel kepada orang itu bukan silaturahim, bukan silaturahim. Ya, saya ulang lagi, itu bukan silaturahim, itu adalah salam-salaman yang sifatnya kamuflase, hanya berbohong-bohongan saja. Kenapa tidak mengatakan saya tidak suka dengan Anda, dan itu punya hak, punya jatah sampai 3 hari. Seperti itu. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, masih semangat nih? Alhamdulillah masih semangat ya. Tukam, 2 jempol ya. Saya khawatir nanti saya semangat, ibu semua sama-sama jemaah tidur bareng-barengan juga di situ. Ada Kang Heri yang mantau di sini. Pokoknya kalau pengajian doanya Robbi zidni ilma warzuqni sama. Tidak boleh bismika Allahumma ahya wa hamut. Jadi harus dihindarkan doa itu kalau sedang begini. Baik, saya lanjutkan kembali Ibu dan Bapak sekalian, ya. Tadi Quran surat An-Nisa dalam mukadimah saya sampaikan surat An-Nisa surat keempat ayat 1 ya. Bahwa Allah itu menyukai untuk menyambungkan silaturahim. Ya. Jadi wal arham. Jadi kasih sayang Allah memang disambungkan seperti itu. Hadirin jemaah sekalian, ada dalil namanya dari hadis qudsi riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim dan seterusnya. Ana rahmanu wadihirrim sakartu limisi waman wasolah wasotu waman qata'aha qata'tu. Akulah ar-Rahman dan ini ar-Rahim. Jadi saya tuh beranalogi ya. Ketika Allah mengatakan akulah ar-Rahman dan ini ar-Rahim. Barang siapa yang menyambungkan silaturahim, maka Allah juga akan menyambungkan silaturahim dengan yang bersangkutan. Tetapi kalau dia memutuskan silaturahim, maka saya pun akan memutuskan silaturahim dengan yang bersangkutan. Coba bayangkan, Bu. Ya. Jadi, An-Rahmanu wa hadirahim. Sakartu lasman min ismi, faman wasolaha wasoltuhu. Waman qata'aha qata'tuhu. Jadi, siapa yang menyambungkan silaturahim, aku pun siap menyambungkan. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku pun siap memutuskan silaturahim dengan orang yang bersangkutan. Repot, Bu. Bapak, kalau Allah memutuskan silaturahim dengan kita. Ya, Allah sekarang menguji aja dengan wabah yang namanya COVID-19 ini. Itu bukan Indonesia, dunia semua tidak berdaya, gitu kan. Padahal mungkin bisa jadi Allah akan menguji kita, menguji kelaparan, menguji ketakutan. Padahal begitu, Al-Quran mengatakan seperti itu. Aku akan menguji kamu dengan kelaparan, dengan ketakutan. Apa masih tetap beriman atau tidak? Ya. Nah, artinya Allah tetap silaturahim. Loh. Mungkin ada pertanyaan, apa mungkin Allah silaturahim tapi menyakitkan? Jangankan wabah, Bu. Diturunkan. Allah pun mematikan kita, itu pun silaturahim. Allah menghidupkan kita, itu juga silaturahim. Allah menurunkan hujan, itu juga silaturahim dengan kita. Jadi kalaupun kita mati, mata sediku min ummatin ajalah wa mayyasahiru, kullu nafsin za'iqatul maut, kita meninggal dunia, kita wafat, itu adalah silaturahim kita dengan Allah. Dan itu baru pintu gerbangnya. Yang hakikatnya kita akan bertemu dengan Allah, bahkan kita bisa menatap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa menatap Allah di surga nanti, adalah kebahagiaan melebihi ketika kita mendengar azan berkumandang ketika berpuasa azan maghrib. Ya. Jadi silaturahmi Allah itu adalah dengan datangnya wabah bisa jadi itu Allah bersilaturahim dengan kita, ya meskipun menyakitkan bagi kita. Tapi Allah tuh sayang kepada kita.
orang yang meninggal dunia, dia seorang mukmin. Tolong catat. Dia meninggal dunia karena COVID-19 dan dia seorang muslim, seorang mukmin meninggal dunia, itu jannatun naim sudah menjadi hak dibagi diri. Loh, bagaimana kita yang kena PSBB harus stay at home ini, tinggal di rumah saja? Kalau kita sabar mengikuti aturan pemerintah ini, ya kita juga sabar karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ternyata meninggal dunia. Mungkin karena kelaparan. Nah, kalau meninggal karena kelaparan, kalau tetangganya tidak mengasihi, maka dosa tetangganya. Kan aturan mainnya seperti itu. Jadi kalau tetangganya berlebihan, berbagi. Seperti contoh Fatimah tadi itu. Saya memberi kepada engkau sembako ini, paket sembako ini, yang lebih dari Gerai 212 Mart Duren Sawit, itu karena Allah tidak usah berterima kasih, dan tidak usah berpikir untuk membalas. Kan itu sudah ada contohnya tadi. Tapi kalau misalnya kita nunggu sabar di rumah, tidak ada makanan, tidak bisa juga keluar karena takut corona, gitu kan? Meninggal dunia. Kalau dia beriman sama, kesabarannya itu yang akan mendekatkan diri kepada Allah dan masuk jannatun naim. Makanya Quran surat 7 ayat 126 Allah itu berfirman, Robbana afik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya, limpahkan kepada saya kesabaran. Karena kesabaran itu berat. Dan wafatkan kami dalam keadaan berserah diri. Dalam keadaan Islam. Artinya apa? Sabar dengan kematian itu berdekatan. Nah, ketika kematian datang dan kita sabar menerimanya, termasuk keluarganya ikhlas menerimanya, ini si mayit ini sudah menjadi haknya mendapatkan jannatun naim. Tapi Allah mengingatkan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila al-khasiin. Jadikanlah penolong Allah itu dengan sabar dan salat. Jadi Allah itu akan menolong kamu, menolong kita semua dengan salat dan sabar. Wa innaha lakabiratun. Tapi ketahuilah sesungguhnya sabar itu berat. Ila al-khasiin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang berserah diri. Halo, masih lanjut nih? Lanjut. Anggap aja, lanjut baik ya. Baik, kita sampai jam 12 insya Allah ya. Cuma saya capek ya. Baik, dari yang terakhir menjadi rujukan kita pada hari ini adalah hadis riwayat muttafaqun alaih. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hati-hati. Ya, itu banyak faktor dalam berorganisasi, sedang rapat, tersinggung, gua nggak mau hadir lagi. Kenapa? Lihat hidungnya aja pengen mual gitu kan. Sudah muntah duluan lihat orang itu. Itu memutuskan silaturahim. Ya. Yang kedua, misalnya karena pertemanan. Waktu dulu masih remaja, mungkin Pak Aceh mengalaminya, termasuk Pak Dudi. Ketika berebutan seseorang gadis itu terjadi pemusuhan. Permusuhan Pak, awalnya bersahabat. Gitu kan. Padahal kan kita sudah tahu, bisa jadi itu bukan jodoh kita yang terbaik. Kalau tidak jadi dengan Nani, kan bisa ada dengan Neni. Tidak dengan Neni, ada dengan Nena. Kalau tidak ada dengan Nena, ada Nini. Kalau di Nani, bisa Nini insya Allah masih bisa gitu loh. Ya, bisa jadi itu jodoh yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, jadi tidak boleh memutuskan silaturahim. Ya. Yang paling berat adalah ketika kita memutuskan silaturahim dan bangga, gitu kan? Dan bangga. Makanya kalau di dalam chatting, di dalam WhatsApp itu hati-hati juga. Saya termasuk mohon maaf agak sembrono juga. Kadang-kadang suka guyon. Itu guyon itu belum tentu orang seneng. Nah, ketika nggak seneng dia, gua nggak seneng gitu. Tapi nggak berani ngomong. Itu yang paling bahaya. Qulil haq walau kana muron. Katakan yang benar itu untuk mengkoreksi. Walaupun terasa menyakitkan bagi orang bersangkutan, katakan saja. Tidak usah masuk ke dada, masuk ke hati, jadi penyakit nanti. Ya. Tapi kalau sudah diucapkan, biasanya nggak plong. Dan bisa jadi orang yang dikoreksi itu dia nggak paham sebenarnya. Tidak mengerti akan kesalahannya. Tapi ketika dikoreksi, kayak Umar bin Khattab tadi, dia kan bisa mengaksepnya. Dia bisa menerima. Oh iya, mohon maaf saya salah. Dan saya meluruskannya. Ya, jadi saat ini setelah pengajian ini, karena kita keluarga besar di
Operasi Hariah Berkah 2021 ini kita saling membantu, sama-sama saling mengingatkan. Pengurus juga bukan malaikat, ya. Pasti banyak orang dan banyak kesalahan. Silakan tegur apabila kami punya kesalahan. Ibu dan Bapak sekalian, ada pertanyaan. Kalau begitu kita bersilaturahim dengan siapa? Ya. Yang pertama, tolong diingat Ibu Bapak sekalian, adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, dan nanti pun kita akan bertemu dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita akan kembali kepada Allah, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan oksigen, Allah yang memberikan keturunan, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan banyak teman kepada kita, itu adalah rezeki yang tidak bisa dihitung dengan nominal. Jadi kita harus bersyukur, bersilaturahim dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Cara bersilaturahim dengan Allah adalah ketika azan berkumandang, maka seluruh aktivitas dihentikan, langsung membuat saf atau pergi ke masjid, sholat berjamaah. Itu namanya silaturahim dengan Allah. Ketika ada seruan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, aku menyuruh kepada kamu berpuasa. Maka kita pun menjawab samina wa atona untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu pun termasuk silaturahim kita dengan Allah. Ketika kita punya berlebih rezeki, maka kita mengeluarkan zakat. Itu pun bersilaturahim dengan Allah. Ketika kita punya rezeki melimpah dan kita bisa pergi haji, itu pun silaturahim dengan Allah. Karena pada dasarnya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua adalah dengan manusia. Manusia yang mana? Manusia itu dibagi dua lagi. Pertama yang hidup, baru yang mati. Lah kita ini suka kebalik. Halo? Ya. Kita ini suka kebalik. Pada saat Idul Fitri kemarin, ibunya masih ada. Bapaknya baru meninggal seminggu yang lalu. Bukan ketemu dengan emaknya dulu. Dia malah setelah sholat Id, langsung lari ke bapaknya. Menangis di depan makam bapaknya. Ketika diketahui oleh ibunya bahwa anaknya bukan bertemu kepada emaknya terlebih dahulu, malah ke bapaknya yang sudah mati, ibunya sedih. Ibunya sakit hati. Air matinya menetes. Ketika air matanya menetes, maka tinggal tunggu saja murka Allah kepada anak itu. Kan Nabi sudah mengajarkan, ya Rasul, kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Nabi? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi posisinya ibu itu 3, 1. Bapaknya. Lah ini emaknya masih ada, malah menuju pada orang yang mati dulu. Kita perhatikan dalilnya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i, yang hidup, wal amwat, dan yang mati. Jadi kita silaturahmi dengan yang hidup dulu, bukan yang mati. Ya, yang hidup kita seperti biasa berjabat tangan, bertemu, atau ada event tertentu untuk halal bihalal, silakan itu manfaatkan untuk bersilaturahim. Kalau dengan yang mati, itu namanya ziarah kubur. Pak, gimana kalau saya nggak ada waktu ziarah kubur? Ziarah kuburnya itu sunnah. Tapi mendoakan kepada orang tua yang sudah wafat, itu adalah menjadi kewajiban kita. Karena menjadi ciri anak yang soleha atau anak yang soleh. Ya, Robbik firli waliwadaya warhamu makama robbayan sogira. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dengan doa itu kepada orang tua kita yang sudah wafat, justru itu yang ditunggu sama orang tua kita. Ya Rob, ampunilah dosa ibu bapak kami. Kami belum bisa memberikan yang terbaik selama beliau masih hidup. Sekarang Engkau telah wafatkan keduanya, ya Allah. Terangkan di alam kuburnya. Peluk dengan dekapan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami semua penerusnya untuk menyambungkan silaturahmi yang terputus, yang pernah dilakukan oleh orang tua kami. Dan berikanlah petunjuk kepada kami, ya Rob, siapa saja sobat-sobat orang tua kami. Dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk menyambungkan silaturahmi kepada mereka. Itu baru anak yang soleh. Ya. Jadi mendoakan yang mati, kita ada aturannya semua. Saya pernah menegur di sebuah makam di kampung ya,
di kota Sumedang. Jadi rupanya, mohon maaf, di kampung itu sudah menjadi tradisi, Pak. Jadi ketika hari raya itu, yang hidup tuh dibiarkan dulu, terus baru yang mati gitu. Dan lucunya lagi, ketika di makam itu ada kata-kata yang unik gitu. Nah, mungkin kalau diterjemahkan beginilah kurang lebih bahasanya seperti ini. Abah, ini Incu besok mau pulang ke Jakarta atau ke Semarang. Doakan ku Abah di alam kubur ya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, selamat tujuan. Lah, orang yang mati dimintain tolong. Untung nggak ngomong dulu dari kubur. Gua juga lagi repot, ndak, gitu kan. Sisa kubur belum selesai nih gitu. Ini Ramadan selesai, gua dihantam lagi. Cuman sayangnya suara itu nggak terdengar sama kita gitu loh. Jadi kalau yang di makam itu kita tidak boleh minta tolong kepada Allah sudah mati. Justru kita kirim doa kepada mereka. Ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Karena ternyata masih banyak yang seperti itu. Terutama di daerah-daerah. Saya yakin masih banyak seperti itu. Baik, jadi pertama kepada Allah, kepada manusia. Manusia pun dibagi dua, yang hidup dulu, baru kepada yang mati. Dan yang ketiga adalah silaturahim kita dengan siapa? Dengan makhluk lainnya. Dengan apa? Dengan binatang. Kang Reja sekarang senang dengan lele, ya. Meskipun 2 kali sudah mati, gitu. Karena memang kita nggak punya ilmunya, gitu kan. Harusnya cari dulu ilmunya, bagaimana cara lele itu. Dan lele itu harus dikasih makan. Ingat ya, gua aja saum loh kemarin sebulan. Lo juga harus ngerasain bagaimana saum. Ya nggak bisa. Jadi binatang tuh dikasih makan. Kalau lele kan nggak usah dikasih minum, karena udah banyak minumnya di situ. Yang mereka dikasih pelet dan sebagainya. Dipelihara, airnya diganti. Itu sama dengan silaturahim. Jadi ketika kita membersihkan kandang ayam, memberikan makanan, memberikan minuman, itu adalah wujud silaturahmi kita dengan binatang. Sama dengan tumbuh-tumbuhan, dikasih pupuk, disiram. Kalau ada, ini biasanya Pak Dudi paling rajin nih, kalau ada apa namanya, ada hama itu diambil satu-satu atau disemprot seperti itu. Nah itu wujud silaturahim kita dengan makhluk. Namanya adalah tumbuh-tumbuhan. Dan makhluk lainnya. Tapi kita tidak usah bersilaturahim dengan jin, apalagi dengan iblis dan setan. Karena dijamin tidak akan menguntungkan kepada kita sekalian. Terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, dalam surat yang ini, ada kisah Uqbah. Nah ini, sebagai penutup ini, ini hadisnya dari hadis riwayat Al-Hakim, yang bersumber dari Uqbah. Nabi berkata kepada Uqbah, mungkin sekali bertanya ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali ahli dunia wal akhirah? Ya Uqbah, maukah aku kabarkan kepada engkau keutamaan akhlak bagi ahli dunia dan akhirat? Jadi, maukah aku kabari bagaimana orang yang punya akhlak yang hebat, yang paling utama, hebatnya itu dunia dan akhirat. Tentu Uqbah menjawab, na'am, ya Rasulullah benar. Apa kata Nabi selanjutnya? Ta'silu man qata'aka. Ta'silu man qata'aka. Wa tuti man haramaka. Wa ta'afu aman zalamaka. Yang pertama ini adalah ta'silu man qata'aka. Uqbah, kamu sambungkan kepada orang yang memutuskan silaturahmi dengan kamu. Wah, ini sepertinya berat banget. Jadi yang memutuskan bukan saya, tapi orang lain. Tapi kita harus menyambungkan silaturahim. Ini yang paling berat nih. Ya, kalau kita memutuskan itu gampang kan? Kita nggak minta maaf. Ini orang yang memutuskan, tapi kata Rasulullah, disebut akhlak terbaik dunia akhirat, maka kitalah yang harus menyambungkan. Tasilu man qata'aka. Menyambungkan. Yang kedua, wa tuti man haramaka. Jadi kita ini memberi makanan atau minuman kepada orang yang tidak pernah memberikan kepada kita, bahkan mengharamkan kepada kita. Contohnya begini, misalnya kita pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh. Cuma kita sendiri tuh, satu rumah tuh nggak dikasih. Tetangga dikasih. Loh kita kok nggak dikasih? Gitu. Yang lain bandeng presto dari Semarang kasih. Dia pergi ke Jogja, bapia patok dikasih.
Datang ke Sumedang, tahu Sumedang dibagi semua. Loh kok aku nggak pernah dikasih sama dia? Kata Nabi, kasih orang yang mengharamkan pada kamu untuk memberi. Bayangkan Bu, ya. Kalau kita kan kalau punya makanan, orang itu nggak pernah ngasih pada kita. Gitu. Mah, tetangga kita kasih. No, 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 no. Dia juga pelit, cap jahe, merek GHC, buntut kasiran, Yahudi. No, 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 no. Paling kita begitu. Nah, Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Ya. Nabi tidak mengajarkan itu. Kasih. Yo, bayangkan. Ini pasti berat nih. Ya. Ini pasti berat. Ya. Mudah-mudahan sahabat Duren Sawit tidak pernah seperti itu. Pengajian tawadhu tidak pernah begitu. Jadi kalau ada orang yang pelit, kita kasih, Pak. Pelit, kasih lagi. Tapi nggak usah diomongin. Anda kan pelit. Halo, Anda pelit, bro. Saya kasih ya. Nah, itu malah jadi bisa jadi ramai kalau begitu. Waktu ti man harumaka. Memberi kepada orang yang tidak pernah ngasih makan pada kita. Wa'tafu aman zolamaka. Ini berat juga nih. Memaafkan kepada orang yang telah menzolimi kepada engkau. Pernah menyakiti hati. Ya. Pernah nampar. Pernah nempeleng. Wah, pernah namanya dirusak dan sebagainya. Terus kita disuruh memaafkan mereka yang telah menzolimi kita. Saya ulang lagi lah. Ulang lagi. Ya Uqbah, saya akan kabar kepada kamu. Akhlak manusia yang paling hebat dunia akhirat adalah ada 3. Kamu tasilu man qata'aka, kamu menyambungkan orang yang memutuskan. Pertama. Yang kedua, kamu memberi makan kepada orang yang tidak pernah memberi makan kepada kamu. Dan yang ketiga adalah kamu memaafkan orang yang menzolimi kita. Sayangnya, Uqbah tidak mengatakan, ya Nabi, meniberat kieunya. Nah, enggak, Uqbah tidak. Begitu mendengar kata itu, karena itu diberikan spesialis untuk Uqbah, karena berdialog langsung dengan Uqbah. Jadi ada kegembiraan bagi Uqbah, kan disampaikan hanya pada Uqbah sendiri. Halo, agak berat ya ini ya. Insya Allah dicoba. Ya, meskipun berat kita harus mencoba, betul. Kayak apa manfaat silaturahim? Ada 7. 1, permusuhan menjadi persahabatan. Ya, permusuhan menjadi persahabatan. Udahlah sekarang ini yang namanya cebong, yang namanya kamper itu sudah kita hentikan lah. Ya. Yang namanya kodok, yang namanya apa gitu loh, kita sudahilah ya. Karena pasti tidak ada manfaatnya seperti itu. Yang kedua, dendam menjadi kasih sayang. Ini manfaat silaturahim. Yang ketiga, apatis, cuek, berubah menjadi empati. Jadi peduli, ya. Tidak hanya cuek, kita menjadi empati. Yang keempat, terbangun semangat kebersamaan. Apalagi kondisi seperti saat ini. Ya, saya bangga sekali dengan jemaah di warga Duren Sawit, dalam ini adalah KSBDS ini. Kita bisa menyumbang APD kepada rumah sakit, kita pun bisa memberikan sembako kepada mereka, kepada tim medis itu. Itu kenapa? Karena terbangun semangat kebersamaan. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, ternyata dengan silaturahim itu akan dimudahkan rezeki. Ya, saya datang ke Kang Heri, minimal air kopi keluar, minimal lah gitu. Tapi nggak usah disebutkan kalau kopi nggak keluar. Di sini nggak ada hujan ya. Maksudnya apa Pak? Kok nggak ada air? Itu jangan begitu. Santai saja bro gitu kan. Nah, tidak usah pakai sindir-sindir seperti itu. Ya. Dan tuan rumah kenapa? Kalau ada tamu itu wajib memberikan services. Dan itu 3 hari jatahnya Pak. Jadi kalau saya bertamu kepada Pananang, itu Pananang ada makanan yang terbaik, silakan keluarkan Pak. Kenapa? Yang merintah siapa? Allah Pak. Muliakan tamumu kalau kamu yakin kepada hari akhir dan kepada hari kiamat dan hari akhir ya. Jadi kamu beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamumu oleh kamu. Dan itu saya punya jatah untuk datang ke Mas Gaujal, datang kepada Kang Heri, datang kepada Pak Dudi, datang kepada Mas Pono, datang kepada Kak Solihin itu. Jadi jangan, Masya Allah, kalau di Jakarta nggak repot ya. Maaf nih ya. Kan kita punya pagar. Pagarnya pun berlomba-lomba paluhur-luhur. Do you know what is the meaning paluhur-luhur? Berlomba-lomba yang pagarnya paluhur yang paling tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kita nggak pernah disuruh masuk dulu, ditanya dulu.
Dan pagarnya masih dikunci gitu loh. Padahal begitu ada tamu, ngucapin salam, dan kita sudah kenal, pagar dibuka, suruh masuk. Gak usah nanya lu, kasih minum dulu, kasih makan dulu sebagainya. Kenapa? Allah yang memerintahkan. Makanya. Halo? Iya. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ini iya gini. Oh gitu. Anak-anak sehat. Itu masih dibatasi dengan pagar yang tinggi. Kayak narapidana aja kita ini kan seperti itu. Mungkin lockdown. Nah, dan kita jangan, apalagi misalnya ada orang yang minta-minta. Assalamualaikum. Diintip sama anaknya. Ama, langganan. Nah, nggak usah langganan kayak begitu. Nah, kalau mau ya kasih, kalau enggak ya jangan menyakitkan hatinya begitu. Kita nih memang ribet banget jadi orang tuh ya. Dan kita juga kalau misalnya sombong tuh pasti kelihatan, Pak. Kenapa? Abi kalau kita masih punya anaknya 7 tahun, orangnya masih polos. Saya ingat waktu saya masih tinggal di Semarang, jadi ada satu keluarga tuh, mohon maaf, ANS ya, aparatur negeri sipil gitu. Tapi tidak mendeskripsikan orang-orang PNS ya, mohon maaf. Dia itu agak congkak. Jadi kalau bicara dengan tetangga tuh pasti beli roti yang mahal. Tidak pernah saya beli roti yang murah. Belanja pasti saya ke Hero. Karena di Semarang tuh Hero yang menjadi favorit waktu itu. Nah, dilalah kalau bahasa Jawa itu. Ada tukang roti, dan roti paling murah, bukan yang mahal yang datang itu. Nah, anaknya disuruh lihat mungkin sama bapaknya tuh. Anaknya refleks berteriak tuh. Bapak, ini roti langganan kita yang murah loh, katanya. Itu tetangganya jadi tahu semua gitu kan. Nah, kita tidak boleh begitu. Ya. Jadi kalau ada tetangga datang, bukakan pintu selebar-lebarnya. Geksor. Do you know what is the meaning geksor? Begitu duduk langsung kita kasih makanan, kita jamu. Siapa yang nyuruh? Bukan siapa, tapi Allah. Habis makanan kita untuk penyamu, contohnya memang seperti itu, Pak. Ya. Kasih makanan, kasih minuman, rezeki tidak akan pernah hilang. Ya. Itu kalau kita silaturahmi dimudahkan rezeki. Yang keenam, diperpanjangkan umur kita. Bisa jadi umur kita lebih panjang, tapi manfaat. Atau saya meninggal dunia usia 60 tahun nanti, tapi karena ilmu saya masih dipakai, diingat terus, itu namanya umurnya masih panjang. Umar bin Khattab masih disebutkan, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia punya amal yang banyak, jadi umurnya disebut-sebut. Jadi seolah umurnya masih panjang. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah terhindar dari azab neraka. Jadi orang yang menyambungkan silaturahim sudah dijamin bahwa dia tidak akan masuk api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang cukup mengingatkan kembali kepada makna silaturahmi dan kaidah-kaidah yang harus kita ikuti bersama-sama. Ini ada yang bertanya dari Pak Mazwar Makmur. Ustadz, untuk kondisi saat ini salaman dengan menutup tangan kita sendiri dan membawa ke dada, jadi tangan tidak salaman gitu Ustadz. Apakah masih berguguran dosa kita selama tangan diangkat ke dada tersebut? Tadi kan karena berjabat tangan ya Ustadz ya. Betul. Saat berjabat tangan, dosa-dosanya ditutup. Nah sekarang nggak menyentuh, ini gimana Ustadz? Jadi saya ulangi lagi tadi, kalau bersalaman itu bukan silaturahim, bukan. Tapi ini bagian dari silaturahim. Yang intinya adalah hati kita ingin memberikan kasih sayang yang Allah berikan kepada saya, diberikan kepada Bapak atau kepada Ibu. Ya. Jadi kalaupun kita tidak bersentuhan, apalagi kondisinya seperti saat ini, maka yang paling terbaik adalah kita lakukan tidak bersentuhan. Malah itu menjadi aman bagi kita sekalian. Jadi cuma dengan simbol seperti ini, ya, itu menunjukkan bahwa kita ingin berbagi kepada yang bersangkutan apa yang kita miliki, dan yang kedua, yang pasti kita akan memaafkan apabila dia punya kesalahan. Jadi tidak mesti kita bersentuhan. Yang penting saya ulangi tadi, ya, yang penting niat kita, ya, yang tadi ingin memaafkan. Bahkan kalau dia punya salah, saya akan memaafkan lebih awal. Konteksnya itu yang paling penting, seperti itu. Itu Kang Heri. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi udah dijawab ya Pak Mazmur.
silaturahmi via daring atau online, apakah sama nilainya dengan silaturahmi kopi darat? Nih dari Pak Trisomo Mulia, Pak Mo. Pak Mo. Baik. Hari ini kita bersilaturahim. Selama niatnya satu. Hari ini kita yang Zoom meeting ini silaturahim sebenarnya. Selama niatnya satu. Pertama, tidak ada yang kepaksa. Adakah yang datang hari ini keterpaksa? Enggak. Pak Nanang tuh, Enggak. aduh, saya mesti enak lah menteri ikut hadir gitu kan. Nah itu berarti Pak Nanang terpaksa. Pak Dudi, saya bertetangga dengan Pak Cacan. Kamu datang ke enak, kumaha. Kamu saya minta tolong nggak akan dibantu. Berarti ada keterpaksaan. Itu bukan silaturahim. Karena yang namanya silaturahim itu adalah ikhlas kita untuk bertemu, ikhlas kita untuk memaafkan. Tidak ada niatnya kecuali adalah mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meskipun kita online seperti ini, tidak offline, itu hakikatnya sama, bahwa kita ingin menyenangkan orang lain, dan kalau dia berbuat salah, saya sudah memaafkan lebih awal. Bukankah yang dulu banyaknya offline sebenarnya Kang Heri, bukan online? Ketika Nabi berbicara di suatu makom, suatu tempat, yang hadir beberapa orang, kata Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang seseorang, dan orang itu akan ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa respon jamaah sekalian? Ingin tahu siapa orang yang datang ini? Yang kemudian ternyata orang datang dan dia tidak dikenal siapa orang ini. Ada seseorang sahabat, memang tidak disebutkan namanya. Setelah orang itu pergi, dia langsung bersilaturahim dan mengatakan, "Akhi, saya sedang ada masalah dengan istri saya di rumah, sedang hebat. Izinkan saya menginap di sini." Perhatikan, dia menghormati tamunya itu sangat luar biasa, ya. Maka dia servis selama 3 hari, karena aturan mainnya seperti itu. Dia servis selama 3 hari, dia kasih makan dan sebagainya. Ternyata pas hari terakhir itu, maafkan saya saudaraku, saya sebenarnya tidak sedang ada masalah dengan istri saya baik-baik saja. Tapi Allah melalui Rasulnya mengabarkan kepada Nabi, dan Nabi bukan kepada kami, bahwa engkau termasuk orang yang akan masuk surga. Kira-kira amalan apa? Karena kamu amalannya seperti biasa saja, seperti itu. Ternyata dijawab itu adalah, setiap saya tidur, sebelum tidur, dia berdoa, "Ya Allah, aku memaafkan siapapun yang hari ini pernah berbuat salah kepadaku. Dengan ikhlas saya maafkan." Jadi cuma gitu saja, ternyata orang itu sudah dijamin masuk surga. Itu apakah itu offline? Itu online kan? Online dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berbuat salah kepada saya, aku maafkan ya Allah malam ini. Makanya menjadi sunnah ketika kita akan, kan ada 5 hal ketika kita mau tidur itu. Pertama, membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul qayyum, dan seterusnya. Yang kedua, Al-Ikhlas 3 kali. Yang ketiga, subhanallah, walhamdulillah 10 kali, atau 3 kali nggak apa-apa. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan baru kita minta ampun kepada manusia. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita berdoa meminta ampun kepada manusia seluruh dunia. Dan yang terakhir, ini doa favorit kalau bobo, bismika Allahumma ahya wa amut. Silakan tidur. Maka Anda sudah memaafkan orang lain, Anda sudah bersalawat, dan Anda pun sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz sebelum tidur, seperti itu, ya. Kira-kira gitu, Kang Heri. Terima kasih Ustaz. Baik, makasih Ustaz. Ini terakhir Pak Ustaz, ada lagi silaturahmi via daring tadi udah. Saya ingin silaturahmi tapi ada rasa takut atau ganggu privasi orang lain, gimana cara mengatasinya? Ini dari Pak M. Gauzal, Universitas Az-Zahra. Silakan. Jadi kalau misalnya kita ada privasinya atau terganggu, nah ini baru online dulu, Kang. Online dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila berkenan, kami ingin bersilaturahim satu keluarga kepada rumah antum. Tetapi kalau merepotkan dan terganggu, tolong abaikanlah kabar ini, seperti itu. Jadi kita ngasih kabar dulu seperti itu. Kalau mereka mengatakan welcome dengan senang hati, bahkan sekarang sudah nyiapkan kambing guling, bagus banget. Saya juga senang kalau begitu datang. Ya, jadi online dulu kalau begitu, ya. Karena memang kadang-kadang juga orang tidak mau diganggu, apalagi misalnya jam 2 siang.
orang baru rep sare itu kan datang tamu gitu kan. Ieu teh mun tengah-tengah tinggi lemah teh waya kieu bersilaturahim atau jam 9 malam. Assalamualaikum akhi. Apa kabar semuanya? Urang rek sare atuh rumah malah silaturahim. Kita juga harus tahu diri lah kalau kita mau bersilaturahim seperti itu. Jadi kalau orang marketing nih Kang Heri saya tambahkan. Saya sebagai orang marketing itu kalau saya mau telepon tuh harus tahu diri. Misalnya kalau misalnya level tertentu misalnya itu pejabat gitu ya, itu biasanya antara jam 8 kurang 45 menit, jam 8 kurang 1/4 pagi itu saya telepon. Mungkin dia sedang di mobil, karena kan pasti ada drivernya. Nanti kalau siang itu, jangan diganggu, karena dia pasti ada makan siang. Sore juga sah. Tapi kalau setelah asar, itu setelah wudhu, dia tuh lebih fresh kalau sore hari, kalau setelah asar itu. Berarti sekitar jam 4 kurang 1/4 kita telepon. Itu bisa, insya Allah pasti dia bisa nerima. Nah, sama lah dengan silaturahmi, kurang lebih seperti itu. Ini bukan hadis ya. Ini robahu catatan Somantri Agis. Ini karena pengalaman aja. Gitu Kang Heri. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah khairan katsira. Mohon maaf bagi yang tidak bisa dijawab pertanyaannya. Oh, Pak Aceng mau tanya tuh Pak Heri. Oh ya, silakan. Masa ini ada pertanyaan juga sih di board Ustadz, ada dari Kang Pramono sama Kang Dedi. Oh, ada foto bareng, pengen ada foto bareng katanya, Masya Allah. Pak Aceng mau menambahkan, silakan Pak Aceng. Enggak Pak Aceng, enggak. Dibuka dulu Pak Aceng, masih unmute. Silakan, diklik. Bukan, diklik. Suaranya diklik dulu Pak Aceng, nggak kedengaran. Yang 3 titik Pak Aceng. Ini dari Pak Pramono. Kita berulang kali minta maaf kepada seseorang tapi tak pernah ada jawaban. Apakah dicoba terus atau bagaimana Ustadz? Ibu Husnul Khotimah, saya usul setiap Jumat. Sebetulnya Bu, kita setiap hari Rabu sama hari Sabtu Minggu ada Bu. Jadi nanti dikasih tahu ya Bu. Sabtu Minggu biasanya dari Masjid Al-Mujahidin, kalau dari 212 Mat yang seperti ini Bu, setiap jam 6. Nanti kita foto bersama-sama boleh, nanti foto sama-sama ya. Silakan Pak Aceng, mangga. Sudah bisa masuk ya? Oh iya, silakan Pak Aceng. Alhamdulillah, saya bisa